Jakarta ketika memberikan kesaksian di PN Jakarta Selatan pada Kamis, 10 November 2022 kemarin, pekerja harian lepas, PHL, di Divisi Propam Polri, Arianto mengungkapkan sifat Ferdy Sambo. Arianto mengatakan bahwa Ferdy Sambo mempunyai sifat yang pemarah, terutama ketika pekerjaan yang ditugaskan tidak dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana diketahui, dalam persidangan kemarin, 10 November 2022, Arianto dihadirkan sebagai saksi dengan terdakwa Irfan Widianto terkait perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Awalnya, majelis hakim menanyakan sudah berapa lama Arianto bekerja sebagai pekerja harian lepas di Divisi Propam Polri. Lalu, Arianto menjelaskan bahwa dirinya sudah 2 tahun lamanya menjadi pekerja harian lepas. Kemudian, hakim lanjut menanyakan sudah berapa lama Arianto bekerja melayani mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo. Arianto merespon perkataan hakim, ia menjelaskan bahwa telah bekerja bersama dengan Ferdy Sambo selama kurang lebih 6 tahun lamanya, sejak Ferdy Sambo berpangkat Komisaris Besar, Kombes. Saya menjadi PHL beliau itu saat beliau masih pangkat Kombes, kurang lebih mengenal 5-6 tahun, tutur Arianto. Sementara itu, Arianto mengatakan bahwa Ferdy Sambo termasuk orang yang memiliki sisi temperamental ketika ada anak buahnya yang memiliki salah dalam bertugas. Kalau masalah pekerjaan yang tidak sesuai pasti dimarahin, jawab Arianto. Hakim kemudian mempertegas pertanyaan dengan lebih spesifik, apakah benar jika Ferdy Sambo memiliki sifat temperamen? Arianto kemudian mengiyakan pertanyaan hakim tersebut. Temperamen berarti? Tanya hakim mempertegas. Iya, jawab Arianto. Sebelumnya, pekerja harian lepas, PHL, Divisi Propam Polri, Arianto akui sempat diperintah oleh Cak Putranto untuk ambil sebuah rekaman CCTV dari Irfan Widianto. Hal tersebut dikatakannya dalam sidang perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice di PN Jakarta Selatan pada Kamis 10 November 2022. Adapun sidang tersebut dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Dalam sidang tersebut, Arianto mengatakan bahwa pengambilan rekaman CCTV itu terjadi pada 9 Juli 2022. Yang mana perintah tersebut awalnya diperintah oleh Ferdy Sambo. Sambo mulanya menghubungi Arianto dengan alasan menyuruh membelikan makanan. Kemudian, Arianto tiba di rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling 3 sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun, Arianto tidak mengetahui hal apapun lantaran hanya diminta belikan makan, bahkan ia pun tidak mengetahui telah terjadi penembakan kepada Brigadir Yosua hingga tewas. Saat tiba di rumah Saguling, Arianto bertemu dengan Cak Putranto di pos satpam dekat rumah pribadi Ferdy Sambo itu. Kebetulan satu ruang kerja, dengan Cak, di Div Propam Polri, Cak menjabat Korspri Kadif Propam. Cak, di depan, rumah Saguling, saja sambil ngerokok, lihat saya langsung dipanggil, ujar Arianto di PN Jakarta Selatan. Kemudian, Arianto menjelaskan mendapat perintah dari Cak untuk mengambil titipan Cak yang ada di Irfan Widianto. Irfan lalu menyerahkan kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi rekaman CCTV tersebut. Arianto mengaku tidak membongkar isi plastik tersebut. Dia hanya tahu kalau kantong plastik yang disebutkan berisi rekaman CCTV itu harus dibawa. Belakangan diketahui, CCTV itu merupakan barang bukti vital pembunuhan Brigadir J di Komplek Perumahan Duren 3. Anak buah Sambo lain yang ikut mengungkap sikap buruk Brigadir J adalah Adzan Romar. Ajudan mantan Kadif Propam itu memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 8 November 2022. Adzan mendapat pertanyaan dari kuasa hukum Sambo dan Putri Chandrawati Rasamala Aritonang terkait berita acara pemeriksaan, BAP, dirinya, yakni ketika mengatakan Brigadir J pernah mengarahkan senjata ke arah foto Sambo. Saya sempat baca, pernah ada satu situasi saudara Yosua mengisi senjata dan mengarahkan ke foto itu, Ferdy Sambo, itu bagaimana? Tanya Rasamala. Romar tidak menjelaskan secara jelas kapan Brigadir J menodongkan pistol ke foto Ferdy Sambo tersebut. Namun yang Adzan ingat, peristiwa itu terjadi saat mereka berada di posko penjagaan bersama Barada Sadam. Saat itu, saya berada di posko bersama Sadam. Kemudian, almarhum Yosua main ke posko dan ngobrol-ngobrol.
Saya sama Sadam sedang membersihkan senjata dan almarhum Yosua langsung mencoba senjatanya, beber Romar. Setelah itu dikokang senjatanya sama almarhum dan dilepas itu magasinnya. Kemudian dia, Brigadir Yosua, mengarahkan senjata ke arah foto Bapak Ferdi Sambo, imbuhnya. Melihat kelakuan itu, Adzan langsung menegur Brigadir J agar tidak bermain-main dengan senjata. "Adik jangan main-main, senjata itu ada isinya," ucapnya. Namun alih-alih mendengarkan, Brigadir J malah merespons dengan santai nasihat itu dan merasa dirinya juga paham tentang senjata. "Tenang saja Bang, saya juga paham senjata," ucapnya. Itu tadi dua anak buah Ferdi Sambo yang mengungkap tabiat buruk Brigadir J di persidangan. Viva MZN. Ismail Bolong dalam sebuah video mengaku mendapat intimidasi dari mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan terkait pembuatan video testimoni.